nilainya 1 jika salah satu atau keduanya itu nilainya 1. Jadi 0 tambah 0 tetap 0, 0 tambah 1 hasilnya 1, terus 1 tambah 0 hasilnya 1, 1 tambah 1 hasilnya 1. Terus untuk timing diagramnya itu bisa dilihat di sini. Jadi untuk penambahan jika 0 ditambah 0 itu hasilnya tetap 0 di sini, T 0-nya di sini. Terus selanjutnya timing yang kedua itu 1 ditambah 0 maka hasilnya jadi 1, dan 1 ditambah 1 hasilnya 1, begitu seterusnya sesuai dengan tabel kebenaran dari OR get. Terus yang selanjutnya itu ada namanya AND get atau hasil dari perkalian. Simbolnya itu seperti ini. Jadi jika ada inputan A di N kan dengan input B, maka hasilnya itu X sama dengan A kali B. Untuk perkalian itu dia akan nilainya 1 jika keduanya itu nilainya 1. Selebihnya itu 0. Jadi untuk timing diagramnya contohnya ini, untuk yang T0 ke T1 dari 0 dikali 0 maka dia hasilnya tetap 0. 1 dikali 0 maka hasilnya tetap 0. Terus 1 dikali 1 dia hasilnya 1. Sesuai dengan tabel kebenaran buat AND gate operasi. Terus yang ketiga itu ada namanya NOT gate. Jadi itu kebalikannya dari input. Untuk lambangnya itu ada segitiga, tapi biasanya nanti kalau ditulisnya itu di eh, lingkaran kecil di depan atau di belakang dari NOR or AND gate. Jadi kalau semua inputnya A, maka hasil outputnya X sama dengan kebalikannya dari A. Untuk tabel kebenarannya itu jika A sama dengan 0, maka outputnya itu kebalikan dari 0, maka hasilnya 1. Untuk A inputnya 1, maka outputnya kebalikannya itu berarti sama dengan 0. Untuk contohnya digital timingnya itu contohnya ini untuk yang A-nya 0, maka X atau outputnya itu 1, inputannya 1, outputannya 0, begitu seterusnya. Setelah itu ada NOR gate. Jadi untuk yang NOR gate itu antara NOT dan OR gate. OR gate itu kan sudah belajar bahwa OR gate itu penjumlahan di sini. Tapi setelah itu di-inversekan, dinotkan. Maka jika ada inputannya A dan B, maka inputannya A dan B habis itu di-OR-in, setelah itu dinotin, maka hasilnya itu A sama dengan A tambah B, tapi di-inversekan, dibalikin lagi. Bisa juga secara lengkap bisa ditulis untuk simbolnya itu, ini operasi OR dan ini operasi NOT. Untuk lebih simpelnya, lihat yang ini. Jadi yang pertama kalau mau dijabarin lagi, untuk A dan B di OR-in sama dengan A ditambah B. Setelah itu ada operasi NOT, maka hasilnya outputnya itu kebalikannya A ditambah B. Untuk hasilnya itu dia akan nilainya 1 jika kedua inputannya itu sama-sama 0. Karena 0 ditambah 0 hasilnya 0, maka diinverskan, dibalikkan, maka hasilnya jadi 1. Selebihnya 0 tambah 1 hasilnya 1, diinverskan hasilnya sama dengan 0. Untuk timing diagramnya contohnya ini, A ditambah B, ngelihat dari eh, simbol NOR gate ini, maka didapat hasilnya ini, timing diagramnya. A dinorin, A dan B dinorin jadi hasilnya 0, dan ini sesuai dengan tabel yang
tabel kebenaran ini. Selanjutnya ada NAND gate. NAND gate itu ialah operasi perkalian. Ini operasi perkaliannya ini habis itu dinotkan, dibalikan. Jadi kalau ada inputannya A dan B, maka dia di N dulu, dikalikan, baru hasilnya itu diinverskan. Karena NAND gate itu berasal dari NOT dan AND gate. Untuk tabel kebenarannya itu, untuk tabel kebenarannya, dia akan nilainya 0 jika kedua inputannya 0, dan selebihnya, maaf, dia akan nilainya 0 jika inputan antara A dan B itu sama-sama 1. Karena selebihnya itu bakal nilainya 1. Contohnya 0 kali 0, dia bakalan tetap 0, dan diinverskan atau dibalikin, dinotkan hasilnya 1. 0 kali 1 hasilnya 0, diinverskan hasilnya 1. 1 kali 0 hasilnya 0, diinverskan hasilnya 1. 1 kali 1 hasilnya 1, setelah itu diinverskan hasilnya 0. Untuk timing diagramnya juga bisa ngelihat di sebelah kiri bawah di sini. A di NAND gatein dengan B, maka hasilnya X ini. Nilai ini sesuai dengan tabel kebenaran yang ada di sini. Setelah itu ada spesialis gate. Yang pertama itu ada XOR gate, namanya XOR. X itu bisa dibilang eksekutif OR. Jadi untuk ekspresinya itu, untuk OR gate itu, outputnya X sama dengan A inverse dikali B ditambah A dikali B inverse. Untuk simbolnya itu dia secara simpelnya digambar seperti ini. Tapi untuk yang lengkapnya itu dia digambar seperti ini. Jadi dari inputan A, habis itu diinverskan menjadi, setelah diinverskan jadi A inverse. Setelah itu masuk ke sini A-nya. Terus yang B, B-nya nggak diinverskan, dia lanjut ke operasi OR. Dia jadinya A inverse kali B. Setelah itu untuk yang bagian berikutnya, untuk A lanjut A, tetap A. Dan untuk yang B, dia diinverskan dulu. Hasilnya B inverse, baru masuk sirkuit simbol ke OR, jadinya B inverse di sini. Untuk yang hasil dari A kali B inverse itu hasil dari ini. Setelah itu baru dioperasikan lagi dengan selanjutnya antara AB, A inverse dan B dengan A dikali B inverse. Dia bakalan hasilnya 1 jika salah satu inputannya itu berbeda. Kalau inputannya dua-duanya sama, maka hasilnya 0. 0 sama 0 inputannya, maka hasil dari XOR gate itu dia hasilnya 0. Sedangkan untuk yang inputannya A-nya 1, B-nya 1, maka hasil dari XOR gate-nya itu sama dengan 0. Jadi untuk kesimpulannya, dia bakalan nilainya 1 jika inputannya itu berbeda. Terus yang terakhir itu ada executive NOR. Dengan outputan itu A kali B ditambah dengan A inverse dikali B inverse. Untuk simbol dasarnya, simpelnya ini. Untuk detailnya itu ini. Dengan input A masuk ke not ekspresi, hasilnya A inverse. Setelah itu untuk B,
diinverskan juga, hasilnya B inverse, maka pada saat dia dikalikan, operasi perkalian N, hasilnya A inverse dikali B inverse. Untuk yang kedua, dia A, lanjut ke sini, dia langsung masuk ke operasi N. Setelah itu yang B, yang ke bawah juga langsung masuk ke operasi N, operasi perkalian. Maka hasil dari penjumlahan ini ialah X sama dengan, bisa dibalik, A kali B berasal dari sini, ditambah, tambahan ini itu hasil dari operasi ini, ditambah dari ini, A inverse dikali B inverse. Ada yang ditanyain dari eh, get dasar tersebut? Ada yang mau ditanyain? Cukup, Pak. Oke. Setelah itu ada namanya Boolean teorema. Jadi ada sifat-sifat logik yang harus diperhatikan. Ada 15 dari nomor 1 sampai dengan nomor 15. Namun untuk nomor 1 sampai dengan nomor 8 ini itu lebih ke arah pengoperasian yang bisa dijabarkan dengan simbolnya. Jadi untuk perkalian, jadi pada saat X, inputnya X dikali 0, maka dia hasilnya 0. Untuk yang kedua, X dikali 1, hasilnya X. Ini outputannya. Untuk yang ketiga, X dikali dengan X, karena simbol not ini dia mengartikan bahwa X itu dia nyambung ke sini dan juga bercabang ke bawahnya. Jadi dia inputannya 1, tapi dia bercabang jadi 2 karena dia nyambung. Kecuali di sini nggak ada notnya, nggak ada titik tebalnya, maka dia inputannya tetap X. Kalau ada titik tebalnya berarti dia inputannya bercabang atau menyambung. Jadi X dikali X itu hasilnya X. Terus X sini dikali dengan X inverse ini, maka hasilnya 0. Setelah itu X, ini operasi penjumlahan, ditambah 0, hasilnya dia X. Terus X ditambah 1, maka hasilnya 1. Setelah itu X, ini nyambung, X ditambah X, hasilnya X. Untuk yang terakhir, X ditambah dengan X inverse, karena dia diinverskan dulu, dinotkan dulu, maka dia hasilnya 1. Untuk yang nomor 9 sampai dengan nomor 15 itu kayak hukum dari penjumlahan dan perkalian. Karena X ditambah Y sama aja hasilnya Y ditambah X. Atau anggaplah X-nya 1, Y-nya 0, sama aja 0 ditambah 1. Begitu seterusnya sampai nomor 15. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Tristan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, khusus, Cukup, Pak. oke, khusus untuk yang teorema nomor 16 dan nomor 17 itu dia dinamakan dengan eh, teorema De Morgan. Jadi selanjutnya itu kita belajar tentang teorema De Morgan.
Jadi De Morgan teorema itu dia istilahnya untuk mensimpelkan hasil dari penjumlahan dan perkalian. Dengan catatan untuk yang penjumlahan lalu diinverskan, maka dia hasilnya jadi perkalian. Jadi untuk X ditambah Y tapi dia diinverskan, maka dia hasilnya itu menjadi X inverse dikali dengan Y inverse. Untuk yang perkalian, yang dia awalnya perkalian X dikali Y diinverskan, maka dia hasilnya itu jadi X inverse ditambah dengan Y inverse. Untuk tabel kebenarannya itu dia bisa dilihat di sini. Jadi untuk X-nya 0, Y-nya 0, untuk penjumlahan biasa dia hasilnya 0. Tapi untuk De Morgan itu dia hasilnya 1. Karena apa? X inverse itu 1 ditambah dengan Y inverse itu hasilnya 1. Maka dia hasilnya 1. Untuk yang selanjutnya, untuk yang perkalian juga X inverse itu jadi 1, Y inverse itu jadi 1. Maka dia hasilnya 1. Selebihnya itu untuk yang De Morgan itu dia bakal nilainya 0. Untuk yang ini, dia nilainya 1 jika inputannya keduanya itu 0. Selebihnya bakalan nilainya 0. Untuk contohnya, untuk mensimpelkan dari ekspresi, boolean ekspresi ini, contohnya kita punya nilai Z sama dengan dalam kurung A inverse ditambah dengan C dikalikan dengan P ditambah dengan D inverse, tapi semuanya itu diinverskan. Jadi menurut De Morgan teori, dia bisa dikumpulkan agar nanti hasilnya itu lebih simpel. Jadi untuk yang pertama itu A inverse ditambah dengan C, tapi setelah itu hasilnya diinverskan, ditambah dengan B, ditambah D inverse, hasilnya diinverskan semua. Dari rumus De Morgan, untuk yang penjumlahan hasilnya itu dikalikan, tapi nanti diinverskan semua. Jadi untuk yang A inverse, hasilnya itu untuk A inverse, inverskan lagi ditambah C inverse, hasilnya itu jadi A diinverskan 2 kali, dikalikan dengan C. Untuk yang selanjutnya juga karena ini rumus penjumlahan, maka hasilnya itu jadi perkalian. Contoh untuk diagram sirkuitnya itu untuk yang De Morgan teorema, contohnya jika inputannya ada 3, A, B, dan C, maka dia bisa disederhanakan menjadi A inverse ditambah B inverse ditambah C. Ada pertanyaan untuk ini? Tidak, Pak. Oke. Jadi selanjutnya untuk contoh selanjutnya itu jika kita punya C ditambah B kali C tapi diinverskan, jadi solusinya itu bisa 5. Yang pertama untuk yang originalnya, aslinya itu sama, C sama dengan C sama dengan C ditambah B dikali C tapi diinverskan. Untuk yang teorema Morgan itu hasilnya C ditambah dalam kurung B inverse ditambah dengan C inverse. Karena hasil perkalian ini menurut teori Morgan itu dia jadi penjumlahan.
Terus untuk yang berdasarkan dari komutatif atau asosiatif loss-nya, jadi C ditambah C inverse dikalikan, ditambah dulu baru ditambah dengan B inverse-nya. Terus yang selanjutnya untuk yang komplement, dia jadinya 1 ditambah B inverse. Terus yang dominan law-nya jadinya tetap jadi 1 doang. Hasilnya 1. Berikutnya contohnya kayak A dikali dalam kurung A dikali B ditambah C, maka dia ada 4 untuk menyederhanakannya. Yang pertama itu originalnya sama kayak soalnya. Terus yang kedua distribusinya A kali B ditambah A kali C. Sampai selanjutnya. Sama juga untuk yang jika ada tanda inverse atau tanda not-nya. Itu bisa dijelaskan melalui distributif, kombinasi, dominan, atau kombinasi-kombinasinya. Tinggal kita mau menyederhanakan ke dalam bentuk mana. Terus selanjutnya itu ada logical, jadi kata-kata logical, kalimat logical, itu kenapa kita butuh ini dan belajar ini? Karena nantinya kita bakalan mendesain bagaimana caranya dari kata-kata ataupun sistem yang kita inginkan yang berdasarkan dari statement ataupun dari tulisan paragraf apa yang kita mau menjadikan eh, simbol-simbol desimal. Contoh logical centernya biasanya itu ditulis dalam bahasa biasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah. Terus terus dijelaskan, diartikan ke dalam sistem digital, di mana sistem digital itu cuma mengenal logik. Logiknya itu kalau nggak salah ya benar, kalau nggak satu ya nol gitu, dan seterusnya. Jadi untuk yang logical centerednya, contohnya jika lampu dihidupkan, maka switch, jika lampu dihidupkan, jika ada if, only if, atau if either. Jadi pada saat kita menjelaskan, terus direpresentasikan ke sistem digital itu, yang kita perlu garis bawahi itu penyambungnya ini. Jadi jika lampunya, contohnya jika lampunya hidup, akan dinyalakan, maka switch-nya itu harus ditutup. Atau jika sistemnya itu akan berjalan, jika kedua sensornya itu harus mendeteksi objek. Terus logical expression-nya berarti dari logical sentence tadi, kalimat tadi, di-convert ke simbol-simbol kayak high, low, satu, nol, on, off gitu. Jadi contohnya jika lampu akan dihidupkan, jika jika switch-nya itu tertutup, anggaplah kita lampunya itu L dan switch-nya itu S. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel ini. Jadi relasi antara logikal, antara kata-kata atau kalimat dengan logikal simbol yang akan kita bangun di sistem digital itu, anggaplah lampunya, jika lampunya akan dihidupkan, maka switch-nya itu harus close. Karena switch-nya close itu dia sama dengan, makanya jadi buffer. Dia nggak ngapa-ngapain sistemnya. Tapi contohnya jika kipasnya akan jalan, maka kedua switch antara switch A dan switch B itu maka harus on. Maka dari kipas itu event sama dengan karena keduanya harus hidup, maka itu operasi perkalian.
antara A kali B atau disebut dengan AND gate. Beda halnya jika switch A atau switch B harus on, maka itu operasinya itu penjumlahan atau OR gate. Makanya kita belajar tentang gerbang logika. Gerbang logika dasar itu OR dan AND, penjumlahan atau perkalian, dan selanjutnya itu inverse dari suatu inputannya, node-nya. Terus selanjutnya kita bakalan belajar tentang minterm dan maxterm. Minterm itu bisa dibilang bentuk lain dari perkalian, tapi dia diinverskan. Contohnya anggap M untuk yang normalnya sama dengan X kali Y, maka mintermnya itu M0 hasilnya X inverse dikali dengan Y inverse. Kebalikannya untuk maxterm, dia operasi dari penjumlahan atau atau OR. Contohnya M0 sama dengan X ditambah Y, tapi dia nggak diinverskan. Lambang untuk minterm itu M kecil, dan lambang untuk maxterm itu M besar. Minterm juga bisa dibilang sum of product atau SOP, dan yang maxterm bisa dibilang product of sum ataupun POS. Sebagai contoh, jika kita punya dua variabel input, maka notasi untuk maxterm dan mintermnya bisa dilihat di tabel ini. Untuk yang rules yang pertama, untuk yang minterm itu, untuk yang X0, maka dia mintermnya itu jadi ada inverse-nya. Tapi untuk minterm, dia bakalan operasinya jadi perkalian. Beda halnya sama maxterm. Dia operasinya penjumlahan, tapi dia nggak ada inverse-nya. Jadi untuk yang X-nya 0, Y-nya 0, maka mintermnya itu X inverse dikali Y inverse. Kalau dia inputannya nilainya 1, maka mintermnya itu nggak ada inverse-nya. Dia ada inverse-nya itu kalau inputannya 0. Contohnya ini lagi untuk Y sama dengan 0, maka dia mintermnya itu ada inverse-nya. Kebalikannya, jika untuk maxterm, dia nilai yang ada inverse-nya itu jika nilai inputannya itu 1. Contoh Y-nya 1, maka maxtermnya itu Y inverse. Tapi secara keseluruhan dia operasinya penjumlahan. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Terus selanjutnya standar order dari indeks. Jadi setiap minterm dan maxterm itu ada standar ordernya. Untuk yang maxterm, untuk variabel A, B, C itu untuk maxterm ini A ditambah B tambah C komplement atau A ditambah B ditambah C. Tapi untuk yang ini tidak termasuk standar ordernya. Begitu juga dengan minterm, dia ada standar ordernya. Bisa A dikali B inverse dikali C atau A kali B kali C, dan untuk yang ini dia nggak termasuk dalam standar order dan indeks untuk minterm. Terus yang tadi saya jelaskan, kalau yang minterm itu jika nilainya 0, maka dia ada komplemennya. Tapi untuk yang maxterm, dia komplemennya itu jika nilainya 1. Contohnya jika indeksnya itu 0, maka binary untuk 3 bitnya itu 0000.
maka nilai dari mintermnya itu M0. Jadi X, karena ini inputannya 0 semua, maka semuanya itu punya inverse-nya. Tapi semuanya itu dikalikan. Untuk maksimumnya M0 sama dengan, karena dia nilainya 0, dia nggak ada inverse-nya, tapi operasinya itu penjumlahan semua. Contohnya lagi untuk indeks 6 dengan 3 digit binary, maka untuk yang mintermnya itu jadi X, Y, Z, tapi Z-nya itu diinverskan karena dia inputannya itu 0. Dan untuk yang maksimum itu karena dia eh, harusnya yang kalau inputannya 1 maka dia diinverskan, maka hasilnya jadi X inverse ditambah Y inverse ditambah Z. Karena Z itu nggak diinverskan karena inputannya itu 0. Contoh variabel lagi untuk yang 4 bit. Jadi ini ngitungnya A, terus B, C, dan D. Maka mintermnya itu karena dia dari A sampai C 0, maka dia dari A sampai C itu diinverskan. Dan untuk yang nilainya 1, dia D-nya 1, maka dia nggak diinverskan. Tapi semuanya itu dikalikan. Atau N. Selanjutnya untuk yang 4 bit tapi inputannya 1 semua, maka mintermnya itu APJD semua dikalikan karena dia inputannya 1. Dan untuk yang maksimumnya karena tadi rules-nya itu semuanya ditambahkan, dan untuk nilainya jika inputannya 1 maka dia hasilnya itu diinverskan. Ada pertanyaan dari sini? Ada, udah paham Pak. Oke. Contoh lainnya itu ini. Jika kita indeksnya nomor, anggap ini M0, M1, M3, M5, M7 sampai dengan M15. Untuk yang maksimumnya MI itu bisa aja nomor 0, 1, 2, 3, 4. Untuk yang M0 dia karena inputannya 0 semua maka dia diinverskan semuanya. Dan untuk maksimumnya dia nggak perlu diinverskan. Tapi untuk yang minterm dia operasinya perkalian, dan untuk yang maksimum dia operasinya penjumlahan. Jadi untuk yang M1 dia mintermnya karena bit terakhir itu 1 maka dia nggak diinverskan. Dan untuk yang ini maka dia semuanya jadi A tambah B tambah C tambah D yang cuma yang nilainya cuma 1 itu di terakhir di D-nya, maka D-nya itu diinverskan. Begitu seterusnya. Ada pertanyaan dari tabel ini? Tidak, Pak. Oke. Ini juga contohnya. Anggap kita bakalan mencari untuk M1, M2, M4, dan M7. Gimana caranya? Jadi indeksnya itu kita kalau yang kita dibikin 3 digit bitnya dari 00000001 ini menandakan order indeksnya nomor berapa, ini M0, ini sampai dengan M7. Atau nanti kalau yang maksimum dia tandanya M besar semua. Jadi contohnya M1 ditambah M4 ditambah M7, maka yang kita perlu perhatikan itu M1 ini
terus M4 ini, dan M7 ini. Jadi hasilnya itu dia untuk F1 ini untuk M1, ini untuk M4, dan ini untuk M7. Karena dia contohnya kalau dia inputannya satu semua, maka dia nggak diinverskan. Maka dari yang M7 itu langsung aja X dikali Y dikali Z. Tapi jika dia untuk ada nolnya, maka dia harus diinverskan. Contohnya kayak buat M1, dia bit 1 dan 2-nya 00, maka X dan Y-nya itu diinverskan. Selanjutnya untuk yang maksimum, contohnya hitunglah maksimum untuk M0 dikali dengan M2 kali M3 dikali M5 dan dikali M6. Ini M0-nya, ini M2, ini M3, ini M5, dan ini M6. Tinggal dimasukin ke sini. Ini M1, ini M2, ini M3, ini M5, dan terakhir ini M6. Ada pertanyaan? Aman, Pak. Oke. Terus selanjutnya itu dikonversi ke standar SOP. SOP itu bukan standar operational procedure, tapi dia sum of product. Jadi contohnya itu dari A dikali B inverse dikali dengan C ditambah dengan A inverse dikali B inverse ditambah dengan A dikali B dikali C inverse dikali D. Dimasukin ke standar itu jadinya seperti di bawah. Jadi kalian pernah belajar asosiatif, distributif, itu fungsinya jika nanti ada banyak operasi matematika di sistem digital bisa digabungin. Begitu juga nanti kalau seumpama diminta untuk di-convert ke standar POS atau Product of Sum. Jadi untuk dari ekspresi ini diubah ke standar POS, maka solusinya itu ini. Untuk detailnya kalian bisa menjumlahkan satu persatu sampai ketemu dengan hasil ini. Karena ini masih bisa dibilang penjumlahan dasar, tinggal disimpelkan saja. Sama kayak X ditambah Y sama dengan dibalik Y ditambah X. Gitu. Untuk pertemuan ini sampai di situ, tapi nanti ada tugas. Saya udah upload ke Lead, tapi baru bisa diakses itu jam 5:30. Ada pertanyaan sampai sini? Saya mau nanya, Pak. Oke, Tadi di standar POS, ya. T plus C aksen sama D plus D aksen itu dari mana ya? Yang slide 24. Standar SOP. Yang mana? A aksen kali B aksen? Ya, Pak. Yang D plus D aksen. Yang ini? Iya, Pak.
Ini contoh soalnya, ekspresinya ini. Tolong diubah ke standar sum of product. Makanya dijabarin ke sini. Ini yang kedua ini. Jadi ini soalnya nih. Tolong diubah ke standar sum of product. Maka dijabarin dulu satu-satu. Kurang paham tuh Pak saya. Itu D-nya dari mana? Oke, D plus D aksen. anggap gini. D itu dia kan kalau seumpama dia inputannya, anggap inputan D itu sama dengan 1. Maka ini hasilnya sama aja 1 dong. D itu sama dengan 1 dikali ditambah dengan D inverse. D inverse itu sama dengan 0 kan? Karena anggap kita D-nya itu 1 dulu nih. Maka D ini nilainya 1 dulu ditambah dengan 0. Maka nilainya 1 kan? Dikali nilai berapapun dikalikan 1, maka hasilnya ini ABC. Tapi karena ini ada operasi, maka kalau dijabarin lebih jauh lagi, berarti kan A kali D, terus A kali D aksen, setelah itu B inverse kali D, terus B inverse kali D aksen. Ada lagi? Oh, berarti kalau ABC dikalikan dengan D, kalau AB dikalikan dengan C gitu, Pak. ABC dikali dengan, berarti harus harus ngelihat yang ini dulu. Karena untuk yang minterm dan maxterm itu ada spesial kondisinya. Jadi untuk yang maxterm itu anggap kayak kita punya variabel A, B, C. Setelah itu untuk standarnya itu A ditambah B ditambah C inverse atau A ditambah B ditambah C. Selain itu, contohnya yang ini itu bukan standar dari maxtermnya. Bentar, mana tadi yang SOP ini? Contohnya untuk yang variabel 2, kita punya inputan X sama Y. Maka standar untuk minterm atau sum of product itu X aksen ditambah Y aksen atau X aksen dikali Y aksen atau X aksen kali Y atau X dikali Y aksen dan yang terakhir itu S kali Y. Itu nanti nyangkutnya ke ini. Ada lagi? Saya mau nanya Pak, Yap. ini kalau yang SOP dan POS itu
Dalam bentuk soalnya seperti apa ya, Pak? Dalam bentuk Contohnya. soalnya ya sama kayak kayak ini aja. Jadi lebih ke menyederhanakan dari bentuk pos sama SOP. Tapi intinya dia bakalan ngegabungin antara sifat-sifat yang udah dipelajarin. Kayak contohnya sifat distributif, asosiatif, ataupun De Morgan-nya. Tapi pada saat masuk ke gerbang logika, ini belum masuk untuk mendesain untuk yang sistem digital dasar ini. Karena sistem digital dasar ini bakalan belajar yang pertama tiga ini. Anggaplah kayak inputannya satu, dua, ataupun tiga dari gerbang dasar logika OR, AND, sama NOT. Jadi untuk mendesain gerbang logika itu kalian bakalan fokusnya ke tiga ini. Karena yang selanjutnya itu yang NOR, NAND, sama XOR dan XNOR itu lebih ke special case saja, lebih ke penyederhanaan gitu. Ada lagi atau ada yang perlu ditanyain untuk proyek besarnya apakah sudah mulai atau belum? Kalau untuk proyek besar belum, Pak. Oke. Atau masih masih ngambang mau bikin apa? Karena untuk yang proyek besar ini eh, dia bakalan jadi nanti nggak ada UAS, dia bakalan presentasi sama ngelihat dari reportnya yang kemarin formatnya udah diberikan. Jadi untuk hitung-hitungan itu kita sampai pertemuan ke-7 karena pertemuan ke-8 itu udah UTS. Jadi selanjutnya itu lebih ke penjabaran dari Carnot Map. Karena intinya Carnot Map itu buat menyederhanakan gerbang logika ke dalam bentuk tabel. Jadi nanti mulai minggu ke-5 udah belajar Carnot Map dari 2 sampai 3 variabel sampai dengan bahkan sampai 5 sampai 6 variabel. Jadi selanjutnya itu lebih ke mendalami ke Carnot Map dan mengerjakan eh, tugas besar untuk dipresentasikan di UAS. Dua orang nggak masuk kemana? Ada yang tahu? Ada di sini, Pak, lagi baru masuk. Oke. Ada satu orang lagi berarti? Siapa Pak yang nggak masuk, Pak? Nggak tahu. Saya nggak bisa. Ini kan jumlahnya 35. 35 itu tuh udah termasuk saya. Jadi kan berarti cuma 34 kan? Apa karena di absensi itu ada 35. Saya screenshot dulu.
Sudah lengkap, Pak. Udah lengkap. Ini baru lengkap. Udah, saya ulang lagi ya. Soalnya kalau aturan dari kampus itu balik lagi nggak masuk 2 kali. Oke, nanti tugasnya baru bisa dibuka jam 5:30 ya. Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, setelah ini kalian coba mengerjakan tugas. Kenapa? Pak mau nanya Pak, Ya, deadline tugasnya kapan ya? deadline-nya harusnya besok. Saya setting besok. Tanggal 12. Hari Jumat. Oke, Baik Pak, terima kasih. oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada, Pak. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada, saya tutup pertemuan ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tugasnya bisa dilihat mulai dari jam 5:30 ya. Selamat sore semua. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.